Pada suatu ketika, ada sekelompok penculik yang rakus akan tebusan uang. Mereka berjumlah 6 orang guys. Mereka menculik seorang gadis kecil yang berasal dari keluarga kaya raya. Namun tanpa mereka sadari, yang mereka culik adalah seorang vampir yang berusia ratusan tahun. Dan mereka malah dijadikan santapan makanan lezatnya. Halo guys, selamat datang ya di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga sehat ya. Sebelum kita mulai, makasih ya udah klik video ini. Untuk kalian yang pertama kali nonton video aku, salam kenal ya, aku Vio. Nah guys, kisah ini dimulai ketika seorang gadis yang melakukan pertunjukan balet yang bernama Abigail. Sementara di luar, dia udah dipantau oleh sekelompok penculik yang berjumlah 6 orang. Ketika Abigail udah selesai latihan balet, dia pun ingin beranjak pulang. Namun mobil yang ditempati oleh Abigail sudah ditempeli oleh para perampok dengan alat pelacak guys. Sementara di lain sisi, para perampok mempersiapkan formasi untuk menyusup ke rumah Abigail, si anak kaya raya tadi. Tak ketinggalan juga, mereka udah mempersiapkan sniper jika ada yang menghalangi mereka dalam aksi perampokan ini guys. Wah, sadis banget ya. Ternyata salah satu dari penculik itu kaget ketika dia melihat bahwa orang yang akan diculiknya adalah seorang anak kecil. Namun rekannya tetap memaksa untuk melanjutkan aksi penculikan itu. Langsung aja para penculik masuk dan langsung membekap gadis kecil itu. Tapi gadis kecil itu melawan dengan menusuk penculik itu. Karena hal tersebut, si penculik pun kesal dan ingin memukul si gadis kecil. Tapi aksi tersebut malah dihentikan oleh rekannya guys. Hingga penculik itu akhirnya membawa Abigail keluar dari rumah itu guys. Namun sistem dari keamanan rumah itu menyala. Hal itu membuat para penculik sangat panik. Untungnya rekan mereka adalah seorang hacker. Mereka pun berhasil membobol sistem keamanan rumah itu dong. Di perjalanan, para penculik memantau denyut nadi Abigail yang terpantau lemah. Namun untungnya si Abigail masih hidup guys. Tak lama kemudian mereka berhasil melewati CCTV jalan guys. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah mewah kuno dan bertemu dengan rekan mereka yang bernama Lambert guys. Kita sebut aja ya Pak Lambert. Setelah itu, Abigail mereka letakkan di sebuah ruangan dengan tangan yang terikat dan mata yang masih tertutup guys. Kemudian Pak Lambert mengumpulkan para penculik untuk memberitahu strategi penculikan mereka dong guys. Salah satu aturannya adalah dilarang mengucapkan latar belakang mereka guys. Aturan yang kedua adalah tetap merawat Abigail sampai ayahnya yang kaya menebus dia. Kemudian si Lambert menyita semua HP penculik itu dengan alasan agar tidak dilacak oleh polisi. Sontak aja semua penculik itu pada manut dong. Kemudian si Lambert juga memberikan nama samaran untuk keenam penculik itu dengan nama Joy, Sammy, Frank, Don, Dean, dan Peter. Lalu si Lambert pun pergi sambil menyumpahi keenam penculik itu dengan sebutan kawanan tikus, yang hal itu membuat sekelompok penculik itu pada keheranan guys. Scene memperlihatkan bahwa keenam penculik itu bersantai di sebuah ruangan. Situasi memperlihatkan bahwa si Joy ingin menebak latar belakang rekan-rekannya. Dan tembakan si Joy nggak melenceng jauh. Mendengar hal itu, rekan-rekannya sangat kagum dan sangat keheranan. Frank sebagai mantan polisi, sedangkan Peter sebagai mantan tukang pukul bayaran. Sammy sebagai anak orang kaya yang cuma ingin bersenang-senang. Sementara Don adalah mantan senapan militer dan Dean adalah sopir yang bermasalah di kejiwaannya guys. Di sisi lain, Frank juga menebak latar belakang dari Joy yang adalah mantan pencandu zat terlarang yang sedang pemulihan. Karena hal itu dilihatnya Joy sering mengkonsumsi permen guys. Setelah itu Joy memeriksa keadaan gadis kecil Abigail. Melihat keadaan Abigail, Joy pun kasihan dan membuka penutup mata Abigail. Joy mencoba menenangkan Abigail dengan berkata mereka cuma ingin uangnya, mereka tidak bermaksud untuk menyakiti Abigail.
Dan Abigail juga bercerita bahwa ayahnya terlalu sibuk bekerja dan tidak menyayangi Abigail. Tapi saat Joy ingin keluar kamar, tiba-tiba Abigail berkata bahwa dia meminta maaf atas apa yang menimpa Joy di kemudian hari. Mendengar hal itu, Joy pun penasaran dengan siapa sebenarnya ayah dari Abigail. Saat Joy bertanya kepada teman-temannya, tidak ada satupun yang tahu tentang siapa ayahnya Abigail. Lalu saat Frank masuk ke kamar Abigail, dia sangat terkejut melihat keadaan Abigail yang tidak memakai penutup mata guys. Frank pun marah dengan menodongi benda ke arah Abigail. Frank pun bertanya apakah Abigail mengenali wajahnya. Lalu Abigail terpaksa menjawab bahwa Abigail tidak mengenali wajahnya Frank. Kemudian Frank memaksa Abigail untuk memberitahu siapa ayah kandungnya sebenarnya. Abigail pun memberitahu bahwa nama ayahnya adalah Christoph Lazar. Setelah itu, Frank pun memberitahu teman-temannya bahwa orang yang mereka hadapi saat ini bukanlah orang sembarangan. Frank memberitahu bahwa Christoph Lazar adalah pimpinan kriminal kelas kakap yang kesadisannya sangat melegenda guys, yang memiliki bisnis di mana-mana. Di sisi lain, Dean tetap menyarankan untuk tetap melanjutkan aksi penculikan mereka. Dean menyarankan karena uang tebusannya sangat besar. Jika mereka sudah mendapatkan uang tebusan itu, mereka bisa pergi sejauh-jauhnya dari kota itu guys. Mendengar hal itu, sekelompok penculik itu pun sangat yakin untuk melanjutkan aksi penculikannya guys. Lalu, para penculik itu pun berpencar ke semua sudut ruangan agar tidak ada orang suruhan bapaknya Abigail. Di sisi lain, Joy memasuki sebuah ruangan yang mana ruangan itu adalah ruangan perpustakaan kuno guys. Di sana terdapat patung seorang ayah dan putrinya. Di sisi lain, scene memperlihatkan Dean menyusuri ruangan gelap, yang mana di sana terdapat sebuah lukisan yang mirip dengan Abigail. Saat sekelompok penculik itu jaga-jaga akan kedatangan Lazar, mereka pun seringkali mendapati peristiwa-peristiwa yang janggal guys. Yang paling mengejutkan, mereka mendapati teriakan salah satu rekannya yang bernama Dean. Tak lama kemudian, tubuh Dean pun mereka temukan tanpa kepala guys. Mereka pun bertanya-tanya dan saling mencurigai siapa pelakunya. Tapi orang-orang pada curiga bahwa Sammy lah pelakunya. Dean bercerita bahwa dahulu musuh-musuh Lazar juga mengalami hal serupa dengan apa yang menimpa rekan mereka guys. Hingga orang-orang curiga bahwa pelakunya adalah Valdez. Valdez adalah tangan kanan dari Lazar guys. Saat mereka memeriksa keadaan Abigail, mereka mendapati Abigail masih aman di kamarnya. Peter menyadari bahwa orang yang mereka hadapi sekarang sangat berbahaya. Dia pun ingin kabur, namun udah terlambat guys, karena pintu rumah bangunan tua itu udah dipagari oleh jeruji besi dong guys. Bahkan saat mendobrak pun Peter tidak sanggup untuk mendobraknya guys. Keanehan-keanehan lain turut menyusul di tengah ketegangan itu. Senjata yang mereka punya semula ada udah pada hilang guys. Scene memperlihatkan bahwa si kecil Abigail mengatakan bahwa Frank adalah Valdez yang bekerja ke ayahnya guys. Ketegangan makin membesar ketika Joy melihat Don udah tewas secara misterius guys. Situasi pun makin tegang di tengah Joy dan Frank saling adu senjata nih. Peter yang marah pun ingin menghabisi Abigail namun dihentikan oleh Joy. Peter pun juga marah, dia hendak menodongkan benda ke Joy karena dia selalu membela Abigail. Dan akhirnya si kecil Abigail pun dengan mudahnya melepaskan borgolnya dan Pargoy berubah menjadi vampir guys. Semua orang di ruangan itu sangat kaget dengan wujud dari Abigail. Saat Frank menembak Abigail, tapi dengan mudahnya Abigail menyembuhkan lukanya guys. Hal itu membuat semua orang ketar-ketir dan lari terbirit-birit dong guys. Mereka pun ingin menyerang Abigail dengan perlengkapan alat pemusnah vampir. Tapi betapa terkejutnya mereka saat melihat Abigail sedang dansa kudoro sama jasadnya Dean. Saat mereka hendak melawan Abigail dengan alat pemusnah vampir, tapi mereka gagal guys. Dengan mudahnya Abigail membasmi mereka semua. Karena Joy tidak ikut, namun ketiga orang itu pun terluka. Tetapi Joy memiliki ide untuk membasmi Abigail.
yaitu dengan cara membiusnya. Dan dengan kerjasama dan kerja keras mereka, walaupun banyak mendapatkan serangan dari Abigail, mereka pun berhasil membius Abigail guys. Semua orang terkejut dengan pengakuan Abigail kalau rencana penculikan itu adalah rencana dari Abigail sendiri, yang sudah direncanakan sangat lama dan sangat tersusun rapi guys. Sembari Abigail mengungkapkan identitas kelam dari keenam penculik itu guys. Karena ternyata Abigail mengungkapkan bahwa keenam penculik itu sudah merugikan bisnis ayahnya. Oleh karena itu, Abigail pun menyusun rencana penculikan itu guys. Abigail mengancam bahwa dia akan mengeluarkan 2 orang saja jika dia dikeluarkan dari jerujinya. Namun Frank pun mengancam ingin membunuhnya. Abigail pun merubah penawarannya akan membebaskan 1 orang saja. Saat Frank bertanya kepada Abigail yaitu bagaimana cara keluar dari rumah ini dengan iming-iming akan membebaskannya, Abigail pun menjawab. Namun saat sudah dijawab, Frank pun mengingkari perkataannya. Hal itu pun membuat Abigail pun murka dan dengan mudahnya dia menghancurkan jeruji itu. Lalu dia pun hendak mencengkram Frank, namun Frank berhasil keluar guys. Di sisi lain, Sammy yang udah kerasukan sihir Abigail, dia pun hancur terbakar oleh matahari guys. Dan scene pun memperlihatkan penculik yang tersisa masuk ke dalam pusat kontrol rumah itu guys. Di sana ada Lambert yang merupakan dia ternyata adalah vampir juga guys. Ternyata Lambert sudah diubah oleh Abigail menjadi vampir. Keluarga Lambert juga diancam akan keselamatannya. Ternyata Lambertlah yang menyarankan rencana penculikan ini ke Abigail. Dengan dasar Lambert ingin menambah orang untuk melawan Abigail dan ayahnya supaya bisa menguasai bisnis ayahnya guys. Lalu si Lambert pun menawarkan kepada Frank supaya mau diubah menjadi vampir. Frank pun setuju, lalu dia pun menggigit Frank. Dan saat Lambert menyuruh Frank untuk menghabisi Joy, Frank pun menusuk Lambert tepat di dadanya guys. Hingga Lambert pun meledak guys. Tiba-tiba Abigail masuk ke dalam ruangan kontrol itu. Lalu dengan mudahnya Frank menangkap dan menghisap darah Abigail dengan sangat banyak guys. Frank pun merasa bahwa kekuatannya tambah besar. Abigail terjatuh ke lantai, dia pun sangat membutuhkan pertolongan. Di sisi lain, Joy pun menonaktifkan sistem keamanan rumah. Dia pun hendak kabur namun udah terlambat guys. Karena pintunya udah kekunci. Joy pun dihempaskan oleh Frank ke sana ke sini tanpa belas kasihan. Tiba-tiba Abigail menolong si Joy. Abigail pun menawarkan kerjasama kepada si Joy untuk melawan si Frank yang kekuatannya melebihi Abigail. Dengan imbalan akan dibebaskan sehingga Joy bisa menemui kembali putranya guys. Menyadari tidak ada pilihan lain yang aman, Joy pun menyetujui penawaran itu. Namun saat mereka menyerang Frank, mereka pun tidak bisa menyeimbangi kekuatan dari Frank guys. Dan dengan teganya Joy pun dipaku oleh Frank ke dinding. Lalu Frank dengan leluasa meminum darahnya Abigail. Kemudian Frank pun menggigit Joy, lalu Joy pun berubah menjadi vampir guys. Frank pun memerintahkan Joy untuk menusuk jantung Abigail. Namun Joy malah balik menyerang Frank guys. Melihat hal itu, Abigail pun sangat merasa berhutang budi kepada Joy. Saat Abigail udah pulih, Abigail pun dan Joy bekerja sama untuk menyerang Frank kembali. Lalu mereka pun menusuk tepat di jantungnya Frank. Dan Frank pun meledak dan hancur guys. Saat Abigail melihat Joy yang khawatir bahwa dia udah berubah menjadi vampir, Abigail pun meyakinkan dan menenangkan Joy bahwa Joy sudah sembuh karena Frank yang menularinya sudah tewas guys. Sesuai janjinya, Abigail pun membebaskan Joy. Tiba-tiba Lazar, sang ayahnya Abigail, datang dan ingin menyerang Joy. Namun Abigail meyakinkan ayahnya kalau Joy lah yang melindungi dan menyelamatkan nyawanya. Lalu ayahnya Abigail berterima kasih dengan mencium tangan Joy dan melepaskan Joy guys. Akhirnya Joy pun beranjak pergi dan meninggalkan rumah tua itu. Dia pun menemukan permen di kantongnya yang lain untuk pemulihan guys. Dan tamat.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ya guys. Dan jika kalian punya saran-saran lain, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Dan see you next video, bye-bye.